Waalaikumsalam. Ini kayaknya kalau udah ke lele karena yang dekat dengan dokter dari peternakan Unpad, Pak Taufik. Sekarang saya sampaikan juga, tadi Pak Taufik sudah sampaikan tentang ayam tadi yang gurih dan sebagainya. Itu kita lakukan di Biometa Green di Tanjung Sari. Kemarin beberapa hari, 2 hari ya, muncul di TVRI, di TVRI Bandung. Itu Dokter Fatah, beliau dokter dosen peternakan Unpad. Artinya apa? Itu bukti bahwa kami melibatkan orang yang punya keahliannya di situ. Gitu. Kaitannya untuk lele yang sudah memang real di halaman rumahnya Pak Taufik. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya luar biasa. Tadi dosisnya sebetulnya sudah disampaikan ya Pak. Bapak save WA saya, nanti masukkan ke dalam Biofarming Depot boleh atau Biofarming Indonesia. Itu semua literatur ada, bahkan di channel Telegram juga ada ya, misalnya channel Telegram itu juga ada. Itu lengkap sekali komposisinya apa segala macam seperti itu. Nah, hanya saja mungkin saya di sini banyak juga teman-teman yang sudah aplikasi di lele. Salah satunya Pak Imam, mana Pak Imam? Pak Imam ada Pak Imam? Pak Imam, ya. Pak Imam bisa maju ke depan Pak. Ini Pak Imam. Nah, ini beliau sudah mengaplikasikan lele di Karang Taruna ya. Karena banyak sekali Pak, ibu-ibu juga akhirnya tertarik. Saya tetap menyarankan kepada semua sahabat-sahabat saya yang mau budidaya ikan lele itu, jangan ukuran 34 atau 67 karena itu lama. Kalau ibu-ibu ini pengennya cepat panen. Jadi saya lebih menyarankan itu dengan ukuran sangkal biar 1 bulan bisa dipanen. Pak Imam di sini Pak. Ini salah satu beliau penggagas ya di Bekasi sini. Alhamdulillah sudah melakukan aplikasi untuk anak-anak Karang Taruna ya. Ini agak susah-susah gampang anak-anak zaman sekarang untuk mengajak ke budidaya atau mungkin sektor pertanian ya. Ini luar biasa sudah panen dan hasilnya sudah sangat bagus. Pak Imam bisa diceritakan bagaimana awal mula dengan komposisi penggunaan biofarming di kolam yang Bapak miliki, dan mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi buat teman-teman semua supaya bisa untuk aplikasi biofarming. Terima kasih Pak. Selamat datang Pak Urip. Pak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit memberikan Pak Imam, pengalaman kena cahaya wajahnya. Sini Pak. Biar nggak kena cahaya. Dekat saya. Sedikit memberikan pengalaman Pak. Saya lihat banyak anak Karang Taruna sekarang, anak-anak pemuda memang yang selama ini yang saya tahu bahwa untuk mencari kas kebutuhan dia sendiri aja harus keliling minta-minta kepada warga, sehingga banyak timbul perdebatan dan pertanyaan. Ini awalnya Pak. Kedua, anak-anak sekarang ini tergantung kepada gadget, handphone, sampai dengan kesibukan orang tua aja cuek. Orang tuanya mondar-mandir Pak, dia sibuk dengan handphone. Timbulnya di situ Pak. Akhirnya saya kumpulkan pada bulan Mei, saya adakan rapat. Saya paksa Pak RW untuk bikin, karena selama sekian tahun ini vakum. Nah, setelah bulan Mei rapat, saya ngobrol sama Pak RW. Kemudian karena dana kembali lagi kepada dana tidak ada, maaf Pak ya, bukan pamer Pak ya, saya membuat membuat ember awalnya Pak, ember, kemudian saya coba disaksikan sama anak-anak 1 minggu Pak, 1 minggu, hanya 1 minggu ya, ini namanya nyoba Pak. Saya kan juga belum tahu, maaf, saya kan juga belum tahu kualitasnya ini seperti apa, betul ya Pak? Cara penggunaannya juga nggak paham Pak. Saya bukan petani. Cuma pengalaman saya pernah budidaya lele. Pengalaman secara tradisional. Oke, 1 minggu setelah saya coba, kemudian ini cakep. Udah kelihatan Pak, cakep dan tidaknya kelihatan kok. Seperti tadi Pak Taufik bicarakan, kelihatannya bagaimana ada bioaktif di sini. Saya taruh di botol, maaf ya, saya taruh di botol aqua, kemudian ini saya kocok, saya masukkan ke dalam, saya kocok Pak.
bunyinya adalah tutup Pak, jangan sampai ditaruh di sini. Itu pertama. Kedua, saya tinggal Pak. Ini yang sudah saya campur, saya tinggal Pak selama 1 minggu. Awal Pak saya kocok. Kan Pak Taufik nggak kasih tahu saya Pak. Nggak kasih tahu saya. Ini saya kocok, saya tinggal selama 1 minggu. Saya keluar kota Pak. Begitu pulang malam saya buka. Karena saya harus makanin lele kan. Saya buka ini Pak yang namanya busa. Nah, untungnya tidak kena mata. Des. Kaget Pak. Kaget saya. Kaget. Kaget ini gini. tumpah kemana-mana Pak. Saking sayangnya saya serok. Sayang Pak. 220 Pak. Masya Bener Allah. nggak? Sesuatu harus kita hitung Pak. Wes, Masya Bener Allah. nggak? Dari awal, oke. Kemudian saya bicara lele. Awalnya seember Pak. Saya anggap ini berhasil. Saya tanam. Ini masih 1 minggu Pak ya. 1 minggu. Saya tanam lagi 1000 ember. 1000 ekor. 1000 ekor. 1 ember. Bukan Pak, di kolam. 1000 ekor. Diterpal Pak ya. Kemudian ini jaraknya nih Pak 2 minggu. Yang ini tadi yang ember 1 minggu, yang ini saya kasih space 2 minggu. Saya yakinnya di mana Pak? Ada budidaya lele? Ada nggak kira-kira? Ayo kita sering. Kita sering nih kita. Kematian Pak. Lihat di kematian. Dari angka 1000 tadi ada nggak kematiannya? Kalau ada berapa persen? Budidaya lele 10% aja Pak, mohon maaf ya, 10% aja yang meninggal udah jos, mantap. Kemudian berapa? Dari 1000 ekor lele yang sudah saya tanam, matinya berapa? Cuma 11 ekor. Luar biasa. 2 minggu Pak. Ya, oke ya, ini yang tadi yang di ember 1 minggu, yang ini 2 minggu. Berarti ketemunya 3 minggu Pak ya. Nekat Pak. Pesan lagi 15.000. Waduh, mantap, Masya Allah. Akhirnya Pak ketemulah 15 juta Pak. Masya Allah. Allah Akbar. Oke, kita jalan. Nah, sekarang cara pengaplikasinya. Sebentar Bro. Katanya 5 menit Bro. Dikasih 5 menit. Nah, cara pengaplikasiannya bagaimana? Oke Pak ya. Sebelum ditanam lele ekor di ember atau mungkin di kolam, atau mungkin di kolam semen atau kolam tanah, Bapak ukur dulu nih luasnya berapa. Kemudian ini aplikasikan ini, maaf, ini karena kolam saya ukurannya cuma 2x3 sekamar Pak, sekamar. Jadi terus terang Pak, Karang Taruna tidak punya lahan. Lahannya adalah karena tempat saya kebetulan di komplek ada rumah kosong yang sudah tidak diurus. Saya temuin orangnya, boleh gak saya pinjem? Boleh gak saya pinjem tanpa merusak bawahnya? Saya gak gali Pak, cuma saya kasih terpal. Kalau komplek kamar itu kan ada sekat itu Pak. Oke? Nah saya kasih terpal karena diizinin. Dapatlah saya 2 rumah. 2 rumah. Kemudian isinya satu rumah ini 2 kolam. Jadi saya punya 4 kolam, ketambahan lagi sekarang alhamdulillah gitu. Jadi insya Allah berkembang. Jadi sebelum Pak, si lele ini dimasukkan, difermentasi dulu seperti biasa lah. Minimal Pak 1 minggu. Mau airnya itu air pump atau mungkin air sumur, minimal 1 minggu diemin dulu pakai ini Pak. Jangan pakai yang lain. Ada kemarin bahasa ada Pak, harus pakai merek yang lain lah. Saya nggak usah nyebutin lah merek yang lain. Kan saya di awal sudah pakai ini Pak. Begitu saya kocok ada
bioaktivatornya, nah, mana tulisannya Prof? Wah. Yakin di situ Pak, yakinnya di situ. Karena begitu dikocok ini, begitu tes ada mikroorganisme yang aktif, betul bos? Ini kalau nggak salah Pak, saya bukan dokter soalnya Pak. Yakin di situ, oke Pak ya. Nah, setelah sudah 1 minggu, kemudian baru teknik cara pemasukan lele pun juga diatur Pak. Ini penting. Nah, penting. Jadi contoh nih Pak, ini saya ember nih, sekolah nih Pak ya. Jangan langsung dituangkan dalam satu tempat. Ini contoh nih, mana ya? Anggap ini lele Pak ya. Anggap ini lele ya. Satu ember lele atau satu di kertas ini di plastik. Jangan ditumpahkan begitu tuh Pak. Jangan. Langsung di satu tempat. Paham dari sini Pak? Tapi diratain Pak. Geser jalan. Geser jalan. Jangan langsung ditumpahin. Stres Pak. Lele itu juga punya stres Pak. Oh, gampang stres. Gampang stres. Nah kadang-kadang kita nggak sabar Pak. Kalau saya begini teknisnya, begitu kolam sudah dikasih ini lele dari plastik, saya diemin dulu Pak. Jadi di plastik ini saya taruh di atas kolam nih, biarin ngambang. Bisa di plastik belum dibuka Pak, kebayang? Kebayang. Nah, kebayang ya. Begitu kebayang. Nah kalau kita di kolamnya ini bisa jalan begitu, kita bisa jalanlah. Kalau tidak bagaimana? Dibuka doang Pak. Buka tutupnya, plastiknya dibuka, keluarin pelan-pelan supaya airnya juga sama-sama menyatu Pak. Jangan langsung ditumpah plak, itu jangan. Kaget nanti. Lah kita juga kaget Pak kalau. Ingat, Masya Allah. ini tetap bernyawa. Pak ya, lele. Jangan lihat lelenya Pak, nyawanya kita lihat, tetap kita sayang. Oke? Setelah itu diamkan dulu, jangan dikasih makan Pak. Jangan langsung dikasih makan. Diamkan dulu 1 hari. Puasa dulu. Oke Pak ya. Puasa dulu. Setelah puasa besoknya, sebelum dikasih biowarming, sebelum dikasih pelet pakan. Nah ini kasihlah semprot dengan biofarming pakannya. Pakannya Pak. Kalau tidak punya semprotan, ditutupnya ini, ditaruh di tempat apa, umpamanya gelas ataupun apa, nanti dituangin. Dari satu ke peletnya. Iya. Ambil air yang di kolam, diuntas segelas entah apa gitu Pak ya. Terus ditaruh di tempat, di wadah, baru biofarming dimasukkan, peletnya dimasukkan aduk. Diemin dulu Pak. Jangan buru-buru. Ini pun tergantung kepada lele ukuran berapa yang Anda tanam. Oke Pak, tergantung ya. Nanti kita bisa sharing, bisa pakai WA ya Bro ya. Kalau kita bicara umpamanya ada grup apa namanya, grup biofarming lah, bisa mulai dari pertanian mungkin Pak ya, lele mungkin kita bisa sharing. Mantap, Mas. Bisa? Itu ada? Bisa? Wah jauh dari Kerawang nih. Halo Mas. Kalau tadi punya di kamar, artinya itu kalau itu nggak kena sinar matahari nih Ya. Jadi itu bisa ya? Bisa. Kenapa saya yakin bisa? Saya punya di Sekber ada 1030 ekor, hanya matinya cuma 1. Tidak ada sinar matahari langsung. Sepiteng aja gitu. Nah, 7 sepiteng aja itu. Lele Pak. Lele tahan banting. Tapi tetap harus dirawat Pak, biar tahan banting. Udah cukup? Ada lagi Pak? Cara ganti air atau nambah air saya punya 2 cara Pak. Satu, air mengalir. Air mengalir itu begini, air dari keran dikocorin, yang sono dibuka, air pembuangan. Gitu. Kan terus ngalir Pak. Kan ini terus ngalir, yang sono ini baru. Bapak kalau melihat sekali-sekali ke rumah, wah boleh tuh. nah monggo Pak. Ikan saya di lele, biasanya ikan lele itu kan keruh. Ya, lele saya bisa dilihat Pak. Waduh, Masya Allah. Bisa bening. Sekarang orang-orang di sekretaris ada di Sekber, di warga senang datang ke sana karena Pak ngelihat Bening ya Mas. bening. Jatisari Pak, monggo.
RT RW 016. Monggo kalau mau mampir. Terkenal deh, viral nanti. Kalau mau lihat di YouTube juga ada, Pak. Waduh, masya Allah. Viral. Kalau Jatisari Permai, Masuk hitam tuh. Taman Jatisari Permai Blok RW 16. Iya, komsen ke sana. Kalau mau main monggo. Kalau umpamanya saya diundang sama Pak Jajak, alhamdulillah. Pak. Wah. Alhamdulillah. Kita gini, Pak, kita sama-sama. Sama-sama. Artinya sama-sama, saya pun siap kalau di Bekasi ya. Masya Allah. Ini kita siap diundang. Masya Allah. Nomor HP-nya Mas biar bisa. Grup Bio Farming, Pak. Ada di grup Ada kita. di grup Bio Farming. Kunjungan dari pasar ya, Pak. Nanti Siap? Kalau kunjungan situ dari Oh, sekarang masih kecil-kecil, Pak. wah. Bisa. Oke. Pergantiannya berapa hari? Lihat, Pak. Lihat perkembangan, biasanya ada tatanan, Pak. Satu, pertama lihat ukuran yang ditanam berapa. Kemudian biasanya kadang-kadang itu orang-orang ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Lihat juga, Pak. Kalau saya tidak kasih batasan harus sekian hari, enggak. Yang dilihat apanya, Pak? Baunya, Pak. Oh, bau. Bau nggak kira-kira? Gitu. Kalau umpamanya udah mulai anjir, ya bau lah, daripada mengganggu tetangga. Masya Allah. Betul, Pak? J. Oke, cukup? Oke. Nah. Itu pengalaman general. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Imam, kita boleh sowan ya, kapan-kapan ya. Bapak Ibu, Insyaallah. nanti dimasukkan aja ke nomor WA, di nomor WA saya ya. Nanti biar dimasukkan ke dalam grup 0821 1996 7386. Ya, diulang 0821 Ada. 1996 7386 dengan Pak Taufik. Nanti saya masukin di grup nasional Cikrem. Ya, diulang ya 0821 kurang gede ya, kecil-kecil banget orangnya kecil. Saya minus gak kelihatan Pak, paling depan. Bawahnya 0821 1996 7386. Pak, 86-nya di bawah, Pak ya. Siap 86. Nanti ada grup saya masukkan, baik di Telegram juga ada, kemudian di WhatsApp juga ada 2 grup ya. Di situ boleh untuk tempat diskusnya bio farming, dan itu juga anggotanya dari Sabang sampai Merauke. Ada Bapak Ibu, Ada nanti deh. Pak Jajang silakan. Nanti masuk grup Lanjut semuanya. lagi.